Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dedi Supriyatna SPD MA selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Arahan yang sangat luar biasa. Kebetulan beliau itu istrinya Ibu Cantik CS ya Bapak Ibu dengan saya Kepala Sekolah Angkatan APBN di Indramayu. Beliau sangat luar biasa seperti bapaknya. Yang terhormat Ibu Gian Suwadari selaku CGP yang sangat luar biasa Ibu, CGP saya dari SMK Negeri 1 Arahan yang keren dan hebat. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Arahan dan tenaga TO ya staf yang sangat saya banggakan, anak-anak SMK Negeri 1 Arahan yang luar biasa yang ganteng-ganteng ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa sedang pagi hari yang berbahagia ini walaupun diguyur hujan pagi-pagi pun ya alhamdulillah kita semua masih beri banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul, terutama saya pribadi. Alhamdulillah, terima kasih tadi disambut yang sangat luar biasa oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga beliau sehat karena waktu PG1 itu beliau lebih sakit. Kalau beliau tadi kan di SMA dekat Pak, kalau tahu mau dicengkok dibawain ya segala-gala gitu. Alhamdulillah, semoga beliau selalu sehat sehingga bisa memajukan SMK Negeri 1 Arahan ini dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Dedi dan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Ibu Wasilah, dipanggilnya Ibu Ila, kadang-kadang Mrs. Ila, ada yang panggil Umi Ila, terserah up to you mau panggil saya apa. Alhamdulillah, kebetulan ya saya Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Singaraja, dan alhamdulillah yang panggil Mrs. Ila itu ketika saya di Bimbel, saya juga punya Bimbel Al-Hidayah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang Indramayu. Disebut Umi, alhamdulillah punya rumah kafe Al-Hidayah. Jadi kronologisnya tuh banyak, disebut Umi, Miss Ila dan Bu Ila gitu. Tapi Bapak Ibu di sini mangga mau sebut apa? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya sangat senang sekali dan bangga bisa bertemu Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru dan semua anak-anak di SMK Negeri 1 Arahan ini dalam rangka pendampingan individu kedua. Nah, dalam rangka pendampingan individu kedua ini kita nanti akan diskusi tentang visi dan perkasa perubahan ya yang ada di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, nanti tujuannya ya, apa sih tujuan diskusi ini? Pasti Ibu Bapak bertanya ya. Tujuannya adalah mendiskusikan ya cita-cita atau visi warga sekolah SMK Negeri 1 Arahan ini ya, visinya yaitu nanti terhadap murid di masa yang akan datang. Nah itu ya, apakah nanti visi sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu Gian canangkan ya di awal gitu. Apakah visi sekolah ini sudah merujuk ke P5 itu? Nah nanti kita akan bahas, diskusikan bersama-sama dalam kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Nah nanti yang pertama tadi saya sudah sampaikan tujuan diskusi, yang kedua nanti kita akan merumuskan ya, mungkin dipandu oleh Ibu Gian selaku calon guru penggerak akan merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Kemudian dilanjutkan tentang mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, walaupun di sini calon guru penggerak dalam rangka belajar ya, namun proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak ke peserta didik. Nah, diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak Bapak Ibu untuk
memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah SMK Negeri 1 Arahan ini. Untuk apa? Ya untuk murid tadi Bapak Ibu nanti sama dipandu oleh Ibu Gian, kemudian Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru dan murid yang ada di sini nanti akan berdiskusi tentang tema yang tadi. Nah, meskipun kegiatan ini menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang ada di sini. Nah, saya berharap semua pihak ini dapat aktif dalam proses diskusi nanti. Ya, Bapak Ibu itu mungkin ya bisa dipahami bersama-sama. Baik, akan saya serahkan kepada Ibu Gia, tapi sebelumnya Bapak Kepala Sekolah akan berikan sambutan untuk kegiatan diskusi kali ini. Kepada Bapak Dedi, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus kita mendapatkan nikmat iman Islam, sehat lahir, sehat batin, sehat silaturahmi, ya, nikmat silaturahmi pada pagi hari ini dengan pengajar praktik yaitu Bu Haja Wasilah MPD, kemudian dengan Pak Wanito ya, juga kita semuanya insya Allah dengan silaturahmi ini mudah-mudahan dengan kegiatan CGPE di SMK Negeri 1 Arahan ini membawa berkah buat kita semuanya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu pengajar praktik Ibu Haja Wasilah MPD, kemudian yang terhormat calon CGP Ibu Gian, kemudian Pak Caryanto, kemudian pengajar praktek Pak Wanito. Mudah-mudahan kesalahan Pak Wanito ya, yang sudah hadir di sekolah kita ini merupakan suatu keberkahan buat kami semuanya karena beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Bu Haja ini adalah orang biasa, kemudian Pak Wanito orang-orang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan warna kepada sekolah kita ya, apalagi sekolah kita ini sekarang ada calon guru penggerak. Ini memberikan dampak, insya Allah sekolah akan mendukung sepenuhnya pada teman-teman yang lulus CGP, kemudian nanti juga saya akan mendukung kepada teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan nanti terus berkembang di SMK Negeri 1 Arahan ini menjadi calon-calon guru penggerak. Insya Allah karena dengan calon guru penggerak ini akan memberikan dampak Bapak Ibu semuanya ya. Karena calon guru penggerak adalah mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Karena dengan ini kita insya Allah jadi tidak punya pikiran yang pasif tetapi dinamis ya. Dengan CGP ini memberikan warna karena dengan Mas Nadiem ini memberikan warna perubahan ya, supaya pendidikan di Indonesia ini lebih baik, lebih maju, tidak membosankan. Akhirnya memunculkan dengan CGP ini adanya proaktif ya, proaktif dari karena nanti ini berpusat di siswa. Kalau dulu kan berpusat di guru, tapi sekarang sepenuhnya nanti dengan difasilitasi dengan CGP ini nanti yang terpusat pelajaran itu adalah kepada para siswa. Namanya juga sekarang adalah Merdeka Belajar. Mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar ini bukan berarti siswa diberikan kebebasan yang seluas-luas, tapi di sini kebebasan untuk mengeluarkan inovatif, kreatif, gitu ya. Karena ini adik-adik nanti akan disiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan dari sekalian ya. Makanya kita dukung program CGP ini. Mudah-mudahan di SMK Negeri 1 Arahan dan juga adik-adik nanti ya, dipersiapkan oleh calon pemimpin. Insya Allah siap ya adik-adik ya, ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan baik, lancar ya, sehingga
kita semuanya bisa menerima kegiatan ini dengan bermanfaat kita semuanya. Mungkin itu saja. Selamat datang Ibu Haja, Pak Walito, monggo kami mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Beliau itu kepala sekolah hebat ya. Alhamdulillah, waktu awal PI1 juga saya udah mendampingi kepada Ibu Dian bagaimana beliau mensupport kegiatan ini. Kemudian guru-guru teman sejawat juga alhamdulillah. Kan Bu Dian juga sampaikan bahwa anak-anak di sini juga mendukung istilah tentu. Masya Allah, saya dengar itu sangat sampai ya Allah, alhamdulillah Bu Dian dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai guru penggerak. Betul Bapak Ibu, apa yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa ini semua muaranya ke siswa. Bagaimana kita akan nanti mengajak, mengarahkan, menuntut seorang siswa ini menjadi seorang yang pembelajar, seorang yang mandiri, kemudian dia bisa potensi-potensi yang dia miliki kita bisa gali karena Dia jadi wartawan dalam modul 1 tentunya Ibu Dian juga sudah belajar tentang bagaimana kita akan menuntut siswa. Kalau dulu kan teacher center ya Bu ya, sekarang masuk student center. Jadi diharapkan siswa yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Nah itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bapak Dedi yang sangat luar biasa mendukung program ini karena apa yang beliau katakan itu sangat benar Bapak Ibu. Ketika di sini nanti banyak guru-guru yang menjadi guru penggerak, maka insya Allah akan menjadikan sekolah SMK Negeri 1 ini dambaan masyarakat. Betul tidak Bu? Ya, semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti program guru penggerak. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, adik-adik semua, alhamdulillah sekarang kita akan lanjut tentang diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Dian. Kepada Ibu Dian disilahkan. Barangkali Bapak Kepala Sekolah mau ada perlu, mau di sini mangga Bapak Gin, barangkali ada kegiatan. Ya Pak Walito udah cukup di sini. Cukup ya? Ya udah mangga lanjut. Siap. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sok Pak, diteruskan ya. Mangga dulu. Ya mangga Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tanpa kita juga panjatkan juga untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat pengajar praktik saya yang luar biasa Ibu Haja Wasilah MPD, saya ucapkan selamat datang kembali di SMK Negeri 1 Arahan dalam acara pendampingan individu kedua program guru penggerak. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya di SMK Negeri 1 Arahan serta anak-anak yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri acara ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah tadi, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah mendiskusikan tentang visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tetapi sebelum kita mulai ke acara pokok, akan ada pembacaan puisi terkait dengan Indonesia dari karyanya dari Insinyur Soekarno yang akan dipuisikan, dibacakan oleh guru bahasa Indonesia yang sangat luar biasa di SMK kita ini. Kepada Ibu Aaf Afrika dipersilahkan. Mangga Bu, mau di depan apa mau di depan? Ayo mangga Bu. Jadi bagaimana seorang Bapak Insinyur Soekarno ya, Bapak Republik Indonesia ini presiden pertama begitu mencintai Indonesia sampai dia membuat puisi ini. Silahkan diresapi ya sebentar. Jangan dulu dimulai ya Bu, saya tampilkan dulu biar
semua bisa lihat puisinya. Karena ini puisinya banyak, lumayan gitu ya. Jadi kurang ini ya. Zoom udah nggak bisa di zoom ya ini ya udah. Iya. Dipersilakan Ibu Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liam, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liam itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon tertiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda. Sangat luar biasa sekali ya, tadi sampai menggetarkan hati ya, sampai merinding ya dari Bu Aang tadi ya yang membacakan puisi Indonesia dari Insinyur Soekarno ini. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya tadi? Apakah tiba-tiba langsung muncul cinta tanah air yang begitu tinggi terhadap Indonesia? Cinta tanah air ya. Anak-anak bagaimana tadi perasaannya mendengar puisi Indonesia?
ada rasa bahwa kalian itu bangga tidak menjadi orang Indonesia? Bangga sekali ya. Karena dari tadi puisi yang dibacakan Ibu Aaf itu menggambarkan betapa kayanya Indonesia, dari mulai sawah ya, kemudian ada gunung, ada lagi suara-suara indah dari burung dan sebagainya, sampai tadi yang paling terakhir mungkin yang membuat kita merinding itu ya, ketika anak-anak dari desa katanya menuntut kemerdekaan, dan sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka, anak-anak sudah bisa sekolah dengan bebasnya. Nah, ini hal yang patut kita semua syukuri. Baiklah, sekarang kita ke pokok pertemuan pada hari ini, di mana tujuan kita, cita-cita kita gitu ya, akan kita tuangkan ke dalam visi. Yang visi ini adalah harapan kita untuk nanti bagaimana murid kita yang di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya saya ingin meminta bantuan Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk menuliskan kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Jadi silahkan Bapak dan Ibu diisi. Ya, untuk murid-murid, anak-anak Ibu yang tercinta, coba kalian sambil merenung ya, kalian nanti ke depan ini akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah, di kalimat rumpang ini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tuh, jadi nanti ketika kita, profesi kita sebagai guru, kita tuh mengharapkan murid-murid yang apa gitu ya. Ini katanya kata-kata bebas. Bebas. Jadi tapi jangan terlalu panjang, pada saat nanti jadinya cerpen. Ya. Jadi jauh di lubuk hati kita sebagai pendidik itu tentunya kita mengharapkan murid-murid yang kita ajar, kita didik itu menjadi seseorang ya, seseorang yang berbudi baik, mungkin taat terhadap agama, dan seperti yang sudah dibahas waktu itu diseminasi, saya juga sudah sebelumnya Bu sudah aksi nyata ya. Aksi nyata modul 1.4 itu kan terkait dengan budaya positif gitu. Jadi untuk rekan-rekan guru juga sudah mulai paham tentang apa itu restitusi dan sebagainya gitu, alhamdulillah. Dan itu memang materi yang sangat bagus sekali, sangat menginspirasi. Ya, kemudian Bapak Ibu, yang kedua itu pertanyaan, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Mereka itu kan individu ya. Individu itu pasti mempunyai potensinya, apakah sama, apakah berbeda gitu kan ya. Kemudian dari tujuan nasional juga kan ingin membentuk murid-murid itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang terpikir gitu ya, apakah sesuai profil pelajar Pancasila itu dengan cita-cita Bapak Ibu untuk murid? Ya, silahkan diisi. Berikutnya pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sehingga cita-cita untuk murid itu dapat tercapai? Jadi yang tadi kan kita sudah bermimpi nih, murid kita akan menjadi seseorang yang begini-begini gitu. Nah, kita percaya bahwa murid itu kan untuk mencapai mimpi tadi sudah punya potensi masing-masing. Nah, kita percaya bahwa murid itu apa gitu, punya apa. Sehingga di sekolah yang harus kita utamakan untuk mencapai cita-cita itu apa gitu. Ya. Ini saling terkait kalimat terumpang ini. Kemudian yang keempat, murid di sekolah itu sadar betul bahwa, nah tidak mungkin kan siswa-siswa di sini tidak punya tujuan ya. Ke sekolah kan pasti ada tujuannya. Berarti kalian itu punya
punya kesadaran untuk sekolah. Nah, apa nih di sekolah ini murid itu mereka itu sadar gitu bahwa apa ya. Kemudian kita semua sebagai warga di sekolah ini yakin untuk mendukung yang tadi. Untuk apa? Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa gitu ya. Ini semua kalimat umpan yang akan kita gunakan untuk membuat visi ke depan. Ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu mengisi ya Bu. Iya, kita akan berdialog dulu dengan siswa saja kalau begitu. Ya. Ini perkenalan dulu. Ini Aldi, berdiri Nah, Aldi ini dia mengikuti eskul IRMA. IRMA itu Ikatan Remaja Masjid yang ada di wilayah Jawa Barat gitu tuh Bu ya. Dan kita ini termasuk KCD 9 kalau di SMK. Nah, dia ini siswa yang sangat aktif. Ya, dia rutin mengisi kajian ya. Iya, jadi ditonton oleh semua murid-murid se-Jawa Barat. Tepuk tangan dong, prestasinya luar biasa. Ya, silakan duduk. Nah, untuk yang lain juga ya, tidak kalah mereka ini murid-murid yang ketika saya ngajar di kelasnya itu menyenangkan gitu. Ketika ayo diajak misalkan main games atau mengerjakan tugas dan sebagainya, mereka antusias. Gitu. Jadi alhamdulillah. Ini anak-anak yang punya cita-cita semoga kedepannya bisa jadi anak yang sukses ya Bu ya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ya? Oke. Saya ingin meminta Bu Aini untuk menjawab yang nomor 1 Bu. Kalau Ibu itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tadi ya Bu, yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang baik dan tentunya bertata krama. Itu apa yang Ya, mungkin kalau foto. Oke, jadi dari Bu Aini ini kita memimpikan murid-murid yang baik dan bertata krama. Oke. Kemudian terima kasih Bu Ai. Dari mungkin Pak Dira ya yang paling belakang ya, Pak Dira. Dari Pak Dira memimpikan murid-murid yang seperti apa sih Pak? Kalau di sini saya menyatakan bahwa saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan mempunyai pekerti yang baik. Oke, cerdas dan budi pekerti baik. Nah, sebenarnya sudah ada irisan dari Bu Aini dan Pak Dira ini ya. Oke, kita satu lagi untuk pertanyaan pertama dari ini wakil kesiswaan kita yang setiap hari berhubungan dengan siswa yang sangat luar biasa ini dengan siswanya ini. Bapak Dasta, wakil kesiswaan Pak, dari Pak Dasta sendiri memimpikan murid-murid yang seperti apa? Terima kasih Bu Mian. Karena sudah diwakili sebenarnya yang lainnya, jadi saya cuma memimpikan anak-anak itu karena sudah istilahnya kita mah pengennya dari saya pribadi adalah karena sudah diwakili yang lain, yang saya tambahkan adalah disiplin Bu. Karena semua siswa apapun kalau tidak disiplin dalam ibadah, tidak disiplin dalam belajar, tidak disiplin dalam hal apapun, tidak disiplin, tidak ada hal yang akan menjadi hal yang bagus sebenarnya. Jadi saya masih adalah saya ingin anak-anak itu disiplin, karena dari disiplin insya Allah semua apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka kita insya Allah akan tetap kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dasta dan semuanya. Ya, anak-anak di sini juga mendengar ya harapan dari Bapak Ibu guru untuk kalian itu tentunya semua hal yang baik yang kami harapkan sebagai guru untuk kalian gitu. Nah, berikutnya kita akan coba ya untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Pacar yang mohon bantuan. Yang nomor 2.
Kita percaya bahwa murid adalah sebagai pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan keahliannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyanto. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah pemimpin di masa depan ya, sudah jelas sekali. Bu Winda? Kalau saya mungkin nulisnya, saya berpikir bahwa siswa itu adalah saya ibaratkan seperti kertas putih yang harus kita bantu untuk mereka menorehkan tulisan yang akan ditulis di kertas putih itu, apakah baik, apakah tidak, itu dengan bantuan kita sebagai guru di sekolah untuk mereka melanjutkan kehidupannya ke depannya seperti apa. Luar biasa. Jadi kita semua profesi guru ini berperan terhadap pembentukan mungkin karakter yang mungkin juga jadi inspirasi untuk anak-anak. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa, Bu Aap barangkali? Untuk di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan agar anak memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Ketika sudah disiplin, berarti sekolah itu tidak, aturan akan terlaksana ketika anak disiplin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Dwi, mungkin. Oke, saya pribadi untuk di sekolah kita mengutamakan pemberian contoh terhadap murid. Jadi kita ya tidak hanya menurunkan begini, tapi kita juga memberi contoh. Karena memberi contoh lama kelamaan, insya Allah akan mengikuti dengan sendirinya. Pada rasa paksa seperti itu saya. Ya, betul sekali ya Pak ya. Kita bagaimana mau menuntut siswa disiplin kalau kitanya sendiri belum disiplin gitu ya. Luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa Bu Ai, tolong dibantu jawab Bu Ai. Murid di sekolah sadar betul bahwa aturan itu harus ditaati atau dipatuhi. Oke, bahwa aturan itu harus ditaati. Mungkin kembali lagi ya Pak Rojak. Murid di sekolah sadar betul bahwa yaitu datang ke sekolah untuk belajar dengan sungguh-sungguh ini menggapai cita-citanya. Ya, jadi murid-murid ini pasti punya tujuan ke sekolah ini memang untuk belajar gitu ya. Nah, tujuan utama mereka memang untuk belajar, tapi kemungkinan di tengah jalan kadang-kadang ada lingkungan yang mempengaruhi sehingga mereka tidak fokus ke tujuan awal. Oke, yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk pada saat Pak. Ya, untuk pertanyaannya kelima ya. Ya. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Untuk adanya perubahan dalam kemajuan sekolah. Dalam hal ini adalah kemampuan siswa dalam memperoleh ilmu, di mana dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya mereka berasumsi kepada kemampuan siswa. Ya, jadi kita sebagai orang sekolah yakin bahwa di sekolah akan ada perubahan bila mana kita yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Arah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya ke Pak Dira. Terakhir Pak Dira, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Pak? Dari Pak Dira. Kalau di sini saya menjawabnya mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa, Kita warga di sini itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk tadi berbagi pendapatnya, berbagi harapannya gitu ya untuk cita-cita untuk murid. Nah, saya ingin berbagi dulu tentang pendapat saya
kebaca enggak ya? Lumayan. Saya ucapkan ya. Nah ini kalau dari saya gitu, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan cerdas. Kemudian saya percaya bahwa murid itu adalah individu yang merdeka. Nah di sekolah saya mengutamakan proses pembelajaran. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu dapat merubah seseorang. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadi fasilitator murid dalam belajar. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa selain kita, peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah ini pendapat dari saya pribadi ya. Gitu. Nah dari kalimat tumpang yang sudah kita diskusikan tadi, ini sebetulnya sudah ada beberapa irisan kata-kata ya yang kita harapkan bersama agar nantinya terbentuk sebuah visi gitu ya Bu. Jadi seperti yang tadi Bu Ai menjawab bahwa memimpikan murid-murid yang baik, bertata krama gitu kan. Kemudian tadi ada juga yang menjawab cerdas dan berbudi pekerti, disiplin gitu. Kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila kan yang ada 6 dimensi ya. Berarti sebetulnya ini menjurus ke dimensi ada beberapa dari yang profil pelajar Pancasila ini, terutama akhlak yang baik gitu ya. Itu ada di dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bahwa murid itu kita percaya sebagai pemimpin di masa depan. Kemudian kalau saya sendiri, murid itu adalah individu yang merdeka gitu. Mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri sesuai teori yang waktu diseminasi yang sudah saya sampaikan ya. Motivasi mereka tuh sebetulnya motivasi dalam diri mereka sendiri gitu. Kita hanya membantu saja, mengarahkan gitu ya. Nah dari kalimat tumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi, saya akan menghubungkannya dengan visi yang ada di sekolah kita. Tuh, ya. Biar lebih jelas, saya sebetulnya sudah mencetak beberapa barangkali di belakang. Ya, jadi ini untuk Bu Hajah ketahui bahwa visi dari sekolah kami adalah mewujudkan lulusan yang unggul, beriman, bertakwa, serta mampu bersaing di tingkat global pada tahun 2025. Nah, ini adalah visi sekolah kami yang sudah kami waktu itu bahas bersama Bu di acara yang pembahasan visi gitu, kegiatan pembahasan visi misi dan tujuan sekolah. Oke, Bapak Ibu sudah memegang tulisan visi misi itu ya. Nah, sekarang kita identifikasi kira-kira nih yang siswa kita sudah punya gitu. Karakter yang sudah ada di dalam diri siswa-siswa kita selama ini, kira-kira ada tidak yang sudah mendukung tercapainya visi tersebut? Gitu. Nah, beriman, bertakwa. Nah, satu Ibu. Jadi mewujudkan lulusan yang unggul, beriman, bertakwa. Nah, kegiatan yang sudah kita usahakan agar lulusan SMK Negeri 1 Arahan ini beriman dan bertakwa, diantaranya apa saja? Sholat, ya. Sholat berjamaah, selain itu sholat duha. Ada lagi ya kalau PHBI gitu ya. Oh ya, haji di jam pertama. Ya, jadi untuk
membentuk lulusan yang beriman dan bertakwa. Beberapa kegiatan sekolah juga sudah diusahakan. Kemudian kalau untuk yang unggul, kira-kira mencapai visi itu kegiatan sekolah apa saja yang sudah kita lakukan? Ya, kita mengikuti program SMKPK itu sudah hampir mencakup ya. Ya, jadi ini Bu ya, Bu Haja, kami ini alhamdulillah sudah termasuk SMKPK Pusat Keunggulan dari tahun 2021. Nah, tahun 2022 itu udah PK lanjutan. Jadi dari PK itu kurikulum juga kalau yang lain masih pakai kutilas, di kami dari 2021 itu sudah kurikulumnya merdeka gitu. Jadi salah satunya untuk mewujudkan lulusan yang unggul itu dari bidang kurikulumnya juga gitu ya. Kita lebih pertama daripada sekolah yang lain di sekitar kita. Oke, kemudian praktek apa Pak? Praktek kejuruan ya? Kejuruan, eskul dan yang lain-lain. Oke, kemudian mampu bersaing di tingkat global. Nah, sebetulnya ini untuk pengetahuan juga untuk siswa-siswa. Jadi harapan kami kalian itu mampu bersaing bukan hanya di Indonesia gitu, tapi visi kami itu sudah jauh ke depan, yaitu kalian bisa bersaing di tingkat global gitu. Nah, untuk mendukung ini, kira-kira yang sudah kita lakukan apa? Oh ya, ada PKK ya, jadi Bursa Kerja itu sudah bekerja sama dengan ORI ya, LPK. Jadi LPK ORI yang memfasilitasi nanti untuk lulusan ini bisa berangkat ke Jepang gitu. Jadi kalian yang punya cita-cita untuk bekerja di luar negeri sudah difasilitasi oleh sekolah, sudah bekerja sama dengan KPK gitu ya. Kemudian dari apa lagi Pak Duki? Ada masukan? Yang global. Ya, itu ya. 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 Oke. Kemudian untuk yang tahun 2025 ini berarti masih berapa tahun lagi? Dari 2 tahun lagi ya. Nah, semoga semakin banyak kita bekerja sama dengan perusahaan atau misalkan LPK gitu ya, yang untuk mendukung ini untuk siswanya bisa bersaing di tingkat global. Itu. Kemudian selain visi dan kalimat terempang yang tadi, saya juga akan menayangkan mengenai prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Ya. Nah, ini adalah kanvas Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu sebetulnya singkatan, ya, singkatan Bagja. Nanti kita jelaskan setelah saya menyampaikan visi dari diri saya sendiri untuk peserta didik gitu. Jadi visi saya ini terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas dan mempunyai kemampuan refleksi untuk perbaikan kualitas diri. Jadi untuk yang beriman, bertakwa dan cerdas itu sudah sesuai dengan visi dari sekolah. Jadi ada gitu di situ. Tapi yang membedakan sendiri adalah di sini yang spesifik adalah saya ingin murid-murid kita ini mempunyai kemampuan reflektif ya. Jadi setelah mereka belajar, kemudian setelah mereka melakukan kegiatan, mereka itu berefleksi. Apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang kurang. Nah,
itu kan kemampuan yang sebetulnya perlu kita latih ya, untuk diri kita sendiri maupun untuk siswa gitu, sehingga kita sudah bisa nanti ke depannya merencanakan apa yang akan dilakukan. Nah, dari refleksi itu saya akan menjelaskan dulu komponen dari visi yang saya share tadi. Beriman dan bertakwa ini penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian cerdas itu menggambarkan profil pelajar Pancasila dari dimensi bernalar kritis dan kreatif. Yang ketiga, kemampuan refleksi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri gitu. Jadi sudah ada beberapa profil pelajar Pancasila yang saya soroti di sini sebagai visi. Nah, apa sih yang disebut pernyataan prakarsa perubahan? Bapak Ibu, apakah sudah ada gambaran prakarsa perubahan? Saya juga baru nyadar, baru tahu gitu ya pada saat mengikuti guru penggerak. Oh, itu namanya prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu hal-hal yang akan kita lakukan untuk membuat perubahan yang berdampak baik gitu, lebih baik lagi dibanding kegiatan yang sudah ada di sekolah. Nah, dari visi tadi saya jabarkan ke dalam 3 prakarsa perubahan. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian meningkatkan pembelajaran dan pembiasaan bernalar kritis dan kreatif melalui model pembelajaran PJBL. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi untuk perbaikan kualitas diri peserta didik. Yang akan saya soroti karena yang nomor 1 dan 2 ini sudah umum, sudah mungkin banyak gitu ya, karena sudah sesuai dengan visi. Yang saya soroti adalah prakarsa perubahan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi untuk perbaikan kualitas diri peserta didik. Nah, untuk mencapai prakarsa perubahan itu, di sekolah ini sudah punya aset. Aset itu bukan cuma benda, ya, bukan cuma materi. Yang pertama, sekolah memiliki SDM, ya kita ini guru, TU, siswa itu bisa dijadikan role model, jadi sebagai contoh untuk bagaimana sih meningkatkan kemampuan refleksi gitu ya. Nah, kemudian sekolah memiliki lingkungan yang representatif untuk menumbuhkan kemampuan refleksi. Jadi dari sekolah kita lingkungannya alhamdulillah oksigen sangat melimpah ya, karena kita sekolah mewah, mepet sawah, angin gitu, sepoi-sepoi Bu ya, walaupun kalau musim panas itu luar biasa panasnya, tapi musim hujan begini jadi enak kita ada. Ya, kemudian kita juga memiliki perangkat teknologi untuk mempublikasikan portofolio kemajuan siswa. Jadi kita sudah punya banyak komputer gitu Bu, ada media sosial juga dari sekolah seperti Instagram, Facebook, ya TikTok juga kita ada, TikTok sekolah. Nah, jadi mempublikasikan kegiatan peserta didik ini sudah sangat luas jaringannya. Ya, ini adalah penjelasan dari prakarsa perubahan. Jadi program atau pembiasaan sekolah yang sudah mendukung untuk dilakukannya prakarsa perubahan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman, program pembiasaan sekolah yang bisa mendukung diantaranya sholat berjamaah, kemudian berdoa, ya, upacara bendera, senam bersama, kemudian ada pelibatan siswa dalam eskul dan program BK, pelibatan siswa dalam lomba-lomba dan sebagainya. Sudah banyak sekali sebetulnya kegiatannya, hanya lebih spesifik lagi. Nah, ini pengetahuan baru ya Bapak Ibu. Dan untuk siswa juga bisa dijadikan pelajaran ketika kalian ingin apa sih melakukan perubahan untuk diri kalian nanti ke depan gitu. Bisa dimulai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dari bab B itu buat pertanyaan utamanya dulu. Kita nih mau melakukan perubahan apa gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini
apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi? Tadi kan saya prakarsa perubahannya mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan refleksi. Jadi apa nih yang harus saya lakukan gitu. Nah, kemudian dari pertanyaan tersebut, apa saja tindakan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan? Jadi yang pertama, saya di sini merancang bahwa mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran. Jadi apa nih gitu kegiatan yang bisa dilakukan? Karena jujur saja kan untuk membuat perubahan itu ya memang intinya kan dari atas ya, dari kepala sekolah gitu untuk membuat kebijakan. Jadi saya akan mengajak kepala sekolah itu bertukar pikiran. Bagaimana Pak gitu kalau saya ini punya ingin apa ya, angan-angan visi ya untuk melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi untuk perbaikan kualitas diri. Nah, kemudian saya juga membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan apa yang bisa mengembangkan, meningkatkan kemampuan refleksi itu dari peserta didiknya. Nah, kemudian langkah kedua adalah ambil pelajaran. Nah, pertanyaan di tahap ini, jadi kita itu akan mengenali kekuatan atau aset. Nah, contohnya siapa yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi tadi? Barangkali gitu. Saya kan baru keidean sekarang. Barangkali Bu Ai sudah pernah melakukan gitu ya, Pak Dwi atau Pak Dira sudah pernah melakukan gitu kan. Saya nanti mau cari tahu nih siapa yang sudah pernah melakukan. Kemudian aktivitasnya apa saja sih gitu, sehingga siswa itu bersemangat ketika mengikuti pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi itu. Kemudian situasinya yang terlihat itu dalam pembelajaran seperti apa? Apakah anaknya pasif, apakah malah aktif dan sebagainya. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki gitu dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan refleksi peserta didik. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi kita itu tidak hanya bisa mengkritik kalau istilahnya ya, harus bisa memberikan solusi. Nah, kita juga kalau ada pertanyaan ya kita juga ada kemungkinan jawaban yang harus kita tahu. Yang pertama, mencari contoh nyata dan referensi. Mungkin ada yang sudah mahasiswa mungkin yang melakukan penelitian tentang pembelajaran reflektif gitu kan, siapa tahu. Nah, Google sudah bisa diakses dari mana saja. Kemudian mewawancarai pendapat guru, pengalaman mungkin ya dari orang tua juga mungkin ada pengalaman gitu. Nah, ini nanti akan dilakukan wawancara. Kemudian tadi BA, sekarang G, Bang ya, gali mimpi. Nah, kalau yang di bagian gali mimpi ini menyusun bagaimana kalau prakarsa perubahan itu telah terwujud. Ya. Jadi yang tadi nih sudah terwujud nih yang pembelajaran reflektifnya itu. Nah, pertanyaan pertama, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan reflektif itu sudah berjalan dengan baik? Namanya juga mimpi ya, digali. Oh, kalau sudah nih nanti akan seperti apa ya? Bagaimana sih perasaan saya jika murid-murid saya ini sudah mempunyai kemampuan refleksi yang baik? Terus apalagi ya yang dapat saya lakukan jika murid saya ini sudah memiliki kemampuan reflektif gitu. Nah, jadi kita tidak diam ketika satu prakarsa sudah terpenuhi, ya kita mencari lagi perubahan apa lagi yang akan kita terapkan. Ya, contohnya yang pertama, membuat deskripsi sikap. Jadi nanti di survei kesalahan anak misalkan. Nah, contoh hasilnya nanti lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajaran, bukan untuk menghakiminya. Jadi yang seperti kemarin, kita ini marah ya, tapi ya udahlah marahnya kita alihkan gitu.
Bagaimana caranya anak tuh sadar tanpa harus menghakimi dia gitu. Jadi prosesnya ini mungkin kita lebih ke restitusi tadi ya, menggeser peran kita sebagai penghukum kepada peran manajer kalau dikaitkan dengan yang budaya positif tadi. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang telah diperoleh dari literatur. Ya, jadi kita nanti contohnya itu terlatih memberi motivasi kepada siswa dan membagi kisah-kisah inspiratif. Gitu. Jadi nanti ketika sudah mempunyai kemampuan reflektif, nanti saya akan lebih banyak menceritakan figur-figur atau sosok-sosok inspiratif supaya mereka juga termotivasi dalam belajar. Kemudian perasaan saya yang tentunya bahagia jika murid saya itu bisa berefleksi. Kemudian nanti diskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah dalam membuat perencanaan program refleksi rutin tiap minggu. Jadi inginnya sih nanti ada suatu program dari sekolah ya Bu ya untuk ini. Apakah siswa itu nanti setelah sholat duha disuruh merenung dulu gitu ya, merefleksikan selama seminggu ini mereka sudah ngapain sih gitu, hal baik apa yang sudah mereka kerjakan, perbaikan apa yang akan mereka lakukan untuk diri mereka sendiri gitu. Dan diharapkan setelah mereka rutin melakukan refleksi itu ya ada perubahan yang positif. Mimpi saya ini ya teman-teman, tapi ya semoga bisa diaplikasikan. Ya, kemudian Bagja J, jabarkan rencana. Nah, ini tindakan konkret apa yang akan dilakukan gitu. Nah, apa sih langkah pertama dan apa terobosannya? Jadi nanti langkah pertamanya mungkin saya akan berdialog dengan siswa, wawancara siswa itu coba misalkan Vin, pernah tidak Vin berefleksi setelah kamu belajar? Berefleksi itu maksudnya ketika nih Vin pernah setelah mapel ibu IPAS, proyek IPAS. Nah setelah itu tanpa ibu suruh gitu, Kelvin tuh mikir tadi saya belajar apa saja tentang IPAS, apa sih hal-hal yang belum saya pahami. Pernah tidak begitu? Tidak. Aldi? Nggak pernah. Jadi kan ini udah aja gitu ya, udah selesai. Nah gitu kan. Makanya ini satu hal yang saya sorot tuh seperti itu Bu. Ya kita sendiri aja belum tentu gitu kan berefleksi setelah melakukan kegiatan, kita berefleksi jarang sekali, bahkan sangat tidak pernah gitu ya sebelumnya. Nah ini yang perlu dilatih gitu. Jadi langkah pertamanya coba adakah sih siswa yang sudah pernah berefleksi. Kemudian situasi dan kondisi apa yang bisa membuat kamu itu berefleksi dengan baik, apakah pada saat ramai atau harus sepi dan sebagainya. Kemudian lakukan dialog penjajakan bersama kepala sekolah mengenai program kegiatan tadi gitu, yang apakah dilakukan setiap minggu atau tidak gitu. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah kalau ini eksekusinya bagaimana? Jadi ketika program tadi sudah akan dilakukan, berarti kan harus ada yang membantu saya gitu. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Intinya di sini saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman dan semua pihak yang terkait untuk mendukung prakarsa perubahan saya. Jadi siapa nih nanti yang bisa memantau saya gitu? Mungkin Pak Darsa, ya katanya refleksi gitu. Kadang-kadang kan ada yang malesnya ya kita ya. Kadang-kadang kita males atau kita lupa gitu. Nah perlu ada yang mengarahkan atau memantau gitu. Mungkin dari kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian kapan ini rencana pembelajarannya yang akan dilakukan? Kalau di proyek IPA sendiri sudah saya lakukan pernah satu kali yang suruh mengisi Google Form waktu sebelum ulangan akhir. Nah pada ngisi nggak tuh? Refleksi, kayaknya Aldi ngisi ya dia? Iya, jadi ngisi Google Form, di situ pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu Bu. Jadi saya mengumpulkannya baru lewat Google Form, belum wawancara langsung. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan pembelajaran? Nah kemudian siapa yang menampung jika terdapat permasalahan? Nah ini jelas tindakannya mengajak rekan-rekan. Jadi yang belum pernah saya lakukan adalah mengajak teman itu mengobservasi kelas. Jujur tidak terpikir sama sekali Bu.
kelihatan ini, oh iya juga ya, itu gimana kita bisa tahu kita salah apa benar ketika kita tidak mendapat masukan dari orang lain. Nah, jadi mungkin nanti mengajak rekan guru untuk mengobservasi 1 bulan sekali mungkin ya. Kemudian proses pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan refleksi ini dilaksanakan secepatnya. Ya pengennya sih tiap pertemuan, tapi kalau tidak memungkinkan mungkin setiap selesai bab itu saya lakukan refleksi untuk peserta didik gitu. Kemudian membuat instrumen mungkin berupa angket, wawancara, dan membentuk tim yang terdiri dari guru BK, wali kelas, ataupun kesiswaan yang lain. Terima kasih. Itu adalah rancangan Kanvas Bagja untuk program yang akan dilakukan mengenai prakarsa perubahan. Mungkin dari saya sudah semua disampaikan ya Bu Haji ya. Sudah dari visi, sudah dari Kanvas Bagja, kalimat tumpang mungkin. Barangkali ada yang kelewat, mohon diingatkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Haji lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gian ya, Masya Allah biasa ya. Tadi sudah menyampaikan, sudah menampilkan, tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu visi dan misi sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana tadi keinginan Ibu Gian ya membuat prakarsa perubahan untuk sekolah yang Bapak Ibu sekarang bertugas. Nah, Bapak Ibu tadi tentunya dalam diskusi ini sudah sangat luar biasa ya. Ibu Gian sudah memimpinnya dengan baik. Bapak Ibu juga sudah memberikan apa tadi seperti keinginan Bapak Ibu pengen seperti apa si murid tadi yang pengen cerdas, soleh, kata Bapak kurikulum juga disiplin gitu, karena dengan disiplin dari kecil itu akan membuat siswa dan siswi kita dimanapun akan selalu mempergunakan waktu dengan baik. Tadi juga Bu Gian tadi visinya sudah disampaikan, mungkin ada prakarsa perubahan dari Bu Gian tadi ya, tentunya tentang merefleksi ya, supaya siswa di SMK negeri ini setelah melakukan kegiatan itu berefleksi diri. Apa tadi apa ya hari ini Bu Gian menyampaikan apa ya enggak, kemudian apa yang belum paham gitu kan, apa yang perlu ditingkatkan kembali. Nah itu merefleksi diri, dan ini memang jarang dilakukannya Bu Gian ya, apalagi siswa guru pun juga. Nah gitu. Jadi kegiatan refleksi diri sangat penting Bapak Ibu ya, supaya kita nanti bisa apa yang kita perlu tingkatkan, apa misalnya yang sudah baik yang perlu kita pertahankan. Nah itu baik, mungkin saya akan memberi penguatan. Saya mau tanya nih anak-anak yang sangat luar biasa. Tadi Bapak Ibu guru kan sudah menginginkan siswanya seperti ini. Nah sekarang dari yang Kak siapa ini? Yang pertama Kelvin. Kak Kelvin, apa yang Kak Kelvin rasakan nih sekolah di SMK Negeri 1 Arahan? Mangga silakan. Nanti dilanjutkan yang sampingnya ya. Siapa jawabannya? Orang ini asik ibu banyak teman dan belajarnya sangat yakin. Tetapi ada 5 siswa ini. Oh hampir 1000 ya Bu ya, udah 900 lebih kalau dari kelas 10 sampai kelas 12. 1000 mungkin persaingan waktu masuk juga sangat luar biasa Bu Gian ya. Tentunya Kak siapa yang kedua nih? Davin. Kak Davin, coba ungkapkan perasaan sekolah di SMA ini, apa yang dirasakan? Saya tertarik di sekolah ini karena namanya dengan sekolah pusat keunggulan. Jadi sudah masuk SMK pusat keunggulan. Selanjutnya nih Kak Aldi. Sejak saya masuk ke sekolah SMK Negeri 1 Arahan, yang tadinya saya tidak bisa pidato, sekarang saya bisa. Karena saya suka dengan agama-agama. Awalnya malu-malu ya? Iya Bu. Jadi dilatih keberaniannya lewat ekstrakurikuler. Ayo Kak Dini. Kak Dini. Apa yang dirasakan bersekolah di sini Kak Dini? Cuma asik doang. Asik doang. Jadi dia kayaknya ini tipe orang yang senang main-main. Di sini tidak
Iya. Dan terakhir Kak siapa? Ihsan. Saya senang bertemu dengan teman-teman. Ya, senang bertemu. Saya cantik ya. Ya, suka jajan juga ya San ya. Ya. Nah itu baik anak-anak tadi ada yang seneng karena asiknya apa? Pokoknya asik aja gitu ya. Mungkin karena guru-gurunya yang sangat luar biasa ya, seperti Bu Dian ya. Mungkin guru-guru yang lain juga sangat luar biasa sehingga menjadikan pokoknya asik aja di sini sekolah gitu. Yang tadinya ini program sebulan ya, alhamdulillah sudah join dengan sebuah lembaga ya Bu, sehingga output dari situ bisa langsung kerja di Jepang ya. Bisa ada yang teknik penyelenggaraan pendidikannya gitu kan, tidak menyalurkan magang seperti magang gitu ya. Ya sangat luar biasa nih. Belum tentu SMK yang lain juga memiliki program keunggulan seperti itu ya Bu Dian ya. Kemudian tadi yang tadinya pemalu ya Bu, sekarang bisa pidato bahkan bisa ceramah. Masya Allah, ditonton se-Jawa Barat, ditonton se-Jawa Barat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa nih Bu Dian. Teman-teman yang tadinya malu-malu sekarang sudah bisa pidato, sudah berceramah, sudah memberikan manfaat bagi banyak umat. Semoga ini Bu, ini tuh pahalanya ada loh buat Bapak Ibu di sini. Benar Bu, Masya Allah. Setiap kakak Albi bertausiah itu pahalanya buat Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Ketika nanti kita sudah meninggal kan ada 3 yang akan kita ini ya Bu. Kita meninggal kita nggak bisa sedekah, ya nggak bisa sholat. Apa? Anak yang soleh dan solehah, doa-doanya. Termasuk ini buat kita Bu. Ya, mudah-mudahan Kak Ali bisa menolong kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, Budian diskusikan pada hari ini bisa membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap SMK dan satu arahan. Dan mudah-mudahan nanti tadi sudah disampaikan, sudah dibahas apa yang menjadi perkasa perubahan yang sudah Budian inginkan, tentunya juga Bapak Ibu inginkan juga. Mudah-mudahan ke depan, karena kan visi misi juga nanti tiap tahun bisa berubah Budian, nanti bisa disampaikan ke Bapak. Yang tadi memang tadi visi misi yang sudah didiskusikan mungkin yang tadi 3 tahun sudah sesuai, mungkin nanti ditambahkan lagi saja Budian ya, supaya bisa endingnya nanti ke anak-anak kita tadi ya. Ketika anak berefleksi tiap hari sudah terbiasa, nanti dia akan menemukan sesuatu yang ya tadi kayak kali Bu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Budian, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.